Kan kemarin itu kamu sempat melakukan satu strategi yang sedikit ngelawan arus. Momen di saat waktu pandemi. Ya kebanyakan aku ngelawan arus. Ya memang kamu orangnya suka lawan arus ya. Seperti ikan salmon ya. Ikan lawan salmon. arus terus. Lawan arus guys. Jadi pernah kamu bikin satu strategi yang waktu itu ya kita sama-sama discuss sebenarnya. Tapi kita perlu sharing sama Arumets di sini mungkin ya. Supaya ini info yang oke juga. Jadi waktu kemarin tuh pandemi. Salon kita kan sempat drop. Iya banget gitu kan. Mungkin ya teman-teman bukan salon juga. Drop ya. Salonnya semua tutup, disuruh tutup. Jadi disuruh tutup, and then PPKM, and then waktu itu apa sih namanya? Yang darurat ya, jadi harus PPKM darurat, tutup dan semuanya gitu. Dan di mana-mana pada saat semua tuh omsetnya turun. Nah, kamu malah naikin harga. Yes. Di saat orang-orang berpikir, ya gue segini aja sepi, mesti didiskon kali biar mancing orang, tapi kamu malah naikin harga. Itu apa pertimbangan kamu gitu? Oke, Arumets, balik lagi di episode kali ini. Dita masih di ngebar, ngejus bareng abang. Yeay. Supporternya tetap banyak ya. Tetap banyak dong, selalu rame. Nah, di episode kali ini kita akan bahas banyak banget yang nanya nih DM ke timnya Erum. Gimana caranya kita menentukan harga menu di salon? Nah, pasti Arumets banyak juga yang punya pertanyaan seperti ini. Nah, buat hari ini kita jawab bersama orang yang udah tidak lain, tidak bukan, sangat melalang buana, udah prestasinya di dunia salon. Itu bukan lain dan bukan, ada Cicina. Nah, hari ini Neng, abang sudah bikin jus ya. Bikin jus. Ini jusnya adalah banana coffee. Banana coffee. Nah, coba dicoba dulu dong. Banana coffee. Cheers dulu. Banana coffee buatan abang. Lumayan. Sering-sering ya kalau bikin jangan cuma di Erum dong. Oke kan? Di rumah juga. Di rumah juga. Iya. Ya nanti ya. Abis makan siang terus udah gitu minum jus biar seger ya. Gimana Neng? Udah makan? Siang ini udah makan? Makan apa tadi? Makan rawon lagi. Pokoknya kalau di Erum makannya rawon. Makan rawon ya. Cuma di Erum itu gini. Jadi ya buat Arumets ya. Ini sesuatu yang sangat lucu. Kenapa? Karena cuma kalau kita lagi ke Erum itu menu makanan kita kebalik. Biasanya aku tuh yang makan daging-dagingan. Nah, Cina tuh makannya sayur-sayuran. Nah, cuma kalau ke Erum dong. Kalau ke Erum itu kebalik. Cicina makannya nasi rawon, saya makan nasi pecel. Ya, pecel pincuk ada lumayan. Nanti kita. Pecel pincuk dengerin nah. Pecel pincuk ya kan, nanti siapa tahu mau sponsor kan pecel pincuk. Nah, oke. Cicina, ini banyak banget yang Arumets ini tuh yang pengen tahu mungkin. Gimana sih caranya kita ngeset menu harga di salon kita? Gitu. Gimana cara kita ngeset harga di salon kita? Ini untuk salon baru nih ya? Salon baru mulai bingung. Aduh gimana sih aku caranya sih nentuin harga price di salon aku tuh kayak gimana gitu loh. Aku baru buka nih. Nah basically sebenarnya banyak banget cara untuk menentukan harga menu di salon kita. Cuman menurut aku ini strategi yang lumayan berhasil ya. Karena aku kan actually sebenarnya yang gak jago-jago amat, cuman ya karena belajar dari banyak kegagalan gitu ya, 3 kali buka salon bangkrut, jadi so far itu menjadikan pelajaran yang sangat berharga buat aku. Nah basically aku pakai cara yang sedikit berbeda sih dibanding kebanyakan orang. Normally orang tuh biasanya akan ngitung dulu nih HPP itu harga pokok ya, harga modal gitu. Harga modalnya berapa nih? Biasanya misalnya dia ngitung kuteknya berapa, apa segala macam, jasanya berapa, dan ketemulah harga jualnya mau berapa. Gitu. Nah, tapi kebanyakan ketika kita hitung secara kayak gitu, kita jadi kayak punya rasa kayak nggak pede untuk ngejualnya.
Nggak pede. Contoh misalnya kita udah pakai barangnya yang misalnya mahal gitu. Karena kita idealis nih, kita mau pakai barang yang berkualitas. Biasanya kan harganya mahal dong. Ya betul. Terus kita hitung nih, udah dihitung nih HPP-nya apa segala macam, biaya kursus berapa, komisi karyawan kira-kira berapa, gaji karyawan berapa, dan seharinya bisa berapa. Ketemu nih, cetreng gitu, kita mau jual harga, let's say menunya untuk polosan doang, dihitung-hitung 300.000 gitu. Nah biasanya kita kayak langsung 300.000 apa laku gitu. Nah jadi kebanyakan gitu, akhirnya mereka jadi kayak merasa ya kalau dibayar murah dia rugi, dibayar mahal nggak laku. Yang seharusnya dia mau gitu, itu nggak laku gitu. Jadi karena kayak begitu tuh, aku menemukan strategi yang lebih kita sebenarnya jualan mau berapapun itu terserah, tergantung kita pede atau enggak sebenarnya kan. Oh jadi masalahnya di PD-nya, bukan dari masalah hitung-hitungan. Misal contohnya udah pakai produknya berapa gitu hitung. Jadi mendingan dari yang penting PD-nya jual di berapa? Iya, karena pada saat kita udah menentukan harga, pasti akan banyak kan customer yang ngomong, ih kok mahal banget sih. Ada yang bilang mahal banget. Ih kok murah banget. Jadi mau murah salah, mahal juga salah. Iya kan? Ada yang benar gitu. Nah kita dari situ kita merasa insecure biasanya. Gak pede nih. Nah itu sebenarnya kalau kita udah gak pede, biasanya udah mentoknya gini, promosi kayaknya udah gak semangat kayak gitu. Terus udah gitu kok kayaknya sepi apa. Terus kayak bertanya-tanya apa harga saya kemahalan, apa harga saya kemurahan gitu. Karena udah gak pede sebenarnya. Jadi faktor mental tuh nomor 1, pede dulu dengan harga yang kita tawarin. Betul. Harga yang kita set. Betul. Jadi caranya adalah kita set dulu. Jadi kita research dulu. Kira-kira kita pedenya jual harga berapa? Menurut aku. Kita PD-nya jual harga berapa? Itu kan kita research dulu nih. Berdasarkan apa kita bisa set harganya mau berapa? Jadi misalnya nih, kan otomatis kalau kita mau buka nail salon itu biasanya karena kita sudah mencoba di nail salon tetangga nih. Kalau zaman sekarang begitu ya. Kalau zaman aku dulu agak beda. Karena kan nail salon dulu belum banyak gitu. Tapi kalau yang sekarang itu kan nail salon sudah banyak gitu. Jadi kita gampang banget untuk studi banding gitu. Misalnya contohnya aku datang ke salon abang gitu kan. Abang itu ngeset harga misalnya 200.000. Nah aku bisa nyobain nih, oh salon si abang 200.000 kayak gini gitu. Terus aku cek lagi di salon si B gitu kan. Oh salon B itu dia jual 80.000 misalnya kayak gitu. Salon si C gitu dia jual 100.000. Salon si D 150.000. Salon si E 1 juta misalnya kayak gitu. Nah setelah itu dari situ kan kita kayak udah studi banding gitu. Kita jadi tahu nih, kayaknya yang gue banget itu yang kayak si salonnya abang deh 200.000. Pede nih. Gue juga bayarnya gue ngerasa worth it gitu. Terus udah gitu kualitasnya bisa ditandingin gitu ya. Misalnya bisa oke. Dan kita set lah di 200.000 itu. Karena pede untuk jualan 200.000. Gue ngerasa di jualan 200.000 pasti laku. Tapi ini gak harus maksudnya yang tadi kita research ini itu dari tempat yang berdekatan kah atau bebas? Bebas. Mau di mana kita cobain gitu. Cobain misal daerah Jakarta Barat, di Bogor, di Tangerang. Ini kita cobain nih pokoknya nih. Iya, tapi kita juga harus nyobain di lokasi kita juga ya. Oh iya, arti kata pokoknya nyobain tapi itu dong, maksudnya menunya sekian, harganya berapa, gitu, servisnya seperti apa. Itu yang kita kumpulin dulu informasi-informasi itu. Betul. Karena jangan cuman minta harganya doang. Kalau cuma minta harganya doang, nanti kita nggak ngerasain experience-nya. Gitu. Nah, experience itu kan penting karena itu akan karena kita kan di bisnis jasa itu kan pelayanan nomor 1 kan. Gitu. Jadi kalau misalnya kita cuma tahu harganya tapi kita nggak tahu experience-nya, nanti jadinya kita cuma bisa ngejudge dong, dia mahal, dia murah. Padahal misalnya contohnya dia mahal tapi dia kasih air minum jus gitu. Kan jus aja udah berapa duit ya apalagi kan. kalau jusnya yang abang bikin mahal nih sebenarnya. Mahal banget gitu kan. Jadi ya ekstra gitu. Misalnya di tempat di sana diekstrain dipijet gratis misalnya kayak gitu. Itu kan kalau kita nggak datang ke tempatnya, kita nggak ngerasain experience-nya, kita nggak tahu ada yang seperti itu gitu. Jadi kita pedenya di mana nih gitu. Nah setelah itu dari kita udah dapetin harganya kita pede di mana. Misalnya kayak tadi udah pede misalnya sesuai kayak abang 200.000 misalnya ya. Dari 200.000 baru kita cari produk yang tepat untuk harga 200.000 ini. Jadi dibalik. Oh jadi ini rada sedikit
ini nih beda nih ya, out of the box ya. Biasanya orang-orang itu udah tahu mau pakai produknya apa. Misalnya let's say, mau pakai produknya A, terus untuk ininya pakai B, ini pakai C. Nah dari situ dia baru tentuin, karena pakai produknya ini, let's say berarti servisnya mesti sekian harganya. Nah tapi kalau dari apa yang kamu bilang itu, kamu bahkan tentuin dulu kamu mau harganya berapa servisnya, baru dari harga servis itu berarti kamu harus pakai produk yang mana. Yes. Kayak gitu. Yes, gitu. Karena ini jasa ya. Beda dengan produk, malah kalau aku dibalik. Nah, strategi aku sedikit kebalik antara menjual produk dan menjual jasa. Gitu. Kalau menjual produk kadang-kadang orang memakai strategi ini, mau tahu dulu jual harganya berapa dan baru dia bikin produknya gitu. Kalau aku di jasa justru yang aku lakukan seperti itu. Kenapa? Karena dari situ aku akan bisa menentukan aku pakai produk yang seperti apa untuk supaya aku nggak rugi. Karena aku pede nih. Karena kan kalau kita jasa kita ngomongin value dong. Kita ngomong pelayanan yang bisa kita kasih ke customer kita. Kalau kita merasa kita nggak dihargain, misalnya kocok-kocok abang datang ke salon aku charge 200.000 terus abang bilang, ih mahal banget salon kamu, ditawar. Pasti kita ada rasa yang namanya sakit hati. Iya. Gitu, karena gila lu nggak tahu aja gue belajar aja udah puluhan juta gitu kan ibaratnya. Nah kok lu seenaknya nawar kayak gitu, misalnya kayak gitu, pasti akan rasa yang kayak gitu-gitu tuh. Nah makanya untuk jasa itu aku biasa set aku mau jual berapa dulu. Dari situ baru aku breakdown produk yang tepat itu apa untuk harga yang segini gitu. Supaya aku jadinya nggak rugi gitu. Karena aku put jasanya itu di nomor 1. SDM-nya di nomor 1 dulu. Karena di nail art itu kita nggak bisa pungkirin bahwa kita tuh perlu kursusin anak-anak kita lagi gitu ya. Kita harus upgrade diri kita lagi gitu. Jadi dan itu nggak bisa kayak cuman sekarang kita udah kursusin dan kita nggak perlu kursus apapun. Nggak bisa kalau di dunia nail art. Kan berkembang terus ya. Ilmu kita tuh jadi kayak udah lawas, kayak udah nggak zaman gitu. Nah kan kita harus upgrade. Nah upgrade itu kan butuh biaya. Nah kalau misalnya kita cuma mikirin harga produk doang, terus dinaikin ke atas, kita suka lupa tuh. Akhirnya giliran udah harus perpanjang orang atau misalnya udah lama nih karyawan harus dinaikin gajinya sedikit atau harus di komisinya ditambahin misalnya, kita jadi nggak bisa. Karena apa? Produknya naik, kita mau naikin harga takut. Kompetitor udah ada yang banding harga lagi nih gitu. Tapi kalau kita udah set di harganya, kita udah tahu kan, ya kita nggak perlu jual sekian gitu. Nah itu dari aku research itu, orang-orang yang sudah menentukan harganya di awal, biasanya mereka nggak terlalu stres banget ketika ada kompetitor yang sampai ngejatuhin harga atau apa, karena ya udah harga gue sekian. Karena dari awal mereka udah menentukan, misalnya contoh nih, gua mau main di segmen yang ini, gitu loh. Tapi itu kira-kira ada pengaruh juga nggak dari tempatnya di mana mereka akan buka? Contohnya misalnya, oke nih, dia pede sih jualnya harga 200.000 nih. Tapi mungkin di daerah yang dia mau buka, mungkin sebenarnya nggak masuk nih. Maksudnya dengan buying power daerahnya, misalnya let's say buying power di daerah situ, contoh nih dia pede jual 200.000, gitu kan. Nah tapi di sekitaran dia salon-salon yang lain yang dia lihat nih, misalnya mainnya tuh salon masih di bawah 100.000. Gitu loh. Itu gimana tuh kalau kayak begitu? Nah marketnya ada nggak di situ? Nah pada saat kita menentukan misalnya kita pede nih 200.000 untuk kita jual di situ, sedangkan market yang lain tuh market 80.000 aja mikir-mikir misalnya kayak gitu, 80.000 aja ditawar. Dan kamu ketemu nggak market orang-orang yang kira-kira mampu bayar 200.000 itu? Kalau kamu tidak menemukan, ya jangan buka di situ. Kalau kamu tetap pedenya di 200.000, kalau kamu merasa value kamu di 200.000. Nah kadang-kadang ya suka kayak begitu juga. Orang-orang tuh suka, bagi aku tuh posisi menentukan prestasi. Jadi ketika kita salah posisi, ya itu ada salah satu kesalahan yang kita buat gitu menurut aku. Udah tahu di sana nggak ada yang mampu bayar 200.000, terus tapi lu masih coba-coba buka. Kecuali ada tapi minoritas, berarti kan kita sudah tahu nih, oh iya kita tuh niche market. Emang market kita cuman sekumpulan ibu-ibu ini gitu. Ya udah kita melayani si ibu-ibu ini. Gitu. Berarti kan ada marketnya. Nanti kita tinggal berharap si ibu-ibu ini bawa saudaranya atau teman-temannya lagi. Ini berarti kan artinya ada marketnya. Ada marketnya. Iya kan. Nah, atau kita nggak adjust aja. Apa dari situ apakah lebih baik kita adjust? Misal contohnya kita pede di 200.000, and then di tempat daerah yang kita mau buka, misalnya let's say yaitu buying powernya belum setinggi itu, boleh nggak kita adjust untuk? Nah berarti kan artinya nggak pede.
Nggak pede berarti. Kalau kayak begitu berarti misalnya Itu gitu kan. artinya nggak pede. Aku pede nih Ci. Misalnya aku pede sih buka di 200.000 nih jasa aku nih gitu. Nah tapi daerah aku sebenarnya sih yang aku liatin ya salon-salon sekitar itu nggak ada yang main 200.000 gitu misalnya. Yang mainnya tuh. Terus kayaknya orang-orang pada nawar. Orang-orangnya juga pada nawar. Nah itu gitu. tuh artinya nggak pede. Better dia tuh cari tempat lain yang dia tuh pede sesuai dengan 200.000 atau gimana? Soalnya kan kadang nggak banyak orang punya pilihan untuk pindah tempat lain. Contoh misalnya, ya aku punya tempatnya misalnya let's say let's say dia ada tempat nih, misalnya orang tuanya ya punya garasi ruko. rumahnya atau Garasi rumah misalnya. Nah, iya. daerah rumahnya itu gimana? Apa mendingan dia better cari tempat lain atau mendingan better dia di tempat itu tapi dia adjust harganya biar lebih pede? Ada dua macam. Mau kita create demand atau kita follow the demand. Nah, Gimana tuh maksudnya? Nah, kalau create demand adalah kita buatlah market yang tidak ada itu jadi ada. Oke. Which is ya kita akan jadi pioner. Menonjol pastinya di situ. Jadi kayak orang-orang yang seperti itu biasanya dia akan ya menonjol gitu. Maksudnya cuman satu-satunya salon yang berani mahal gitu. Ibaratnya salon bergengsi misalnya kayak gitu. Di situ gitu. Nah, tapi ya harus tahan dan orang ini harus kreatif. Ya, jadi makanya dia ciptain positioning sendiri ya. Maksudnya di sekitarnya itu nggak ada salon yang 200.000, tiba-tiba nongol nih satu salon 200.000 gitu. Iya, gitu. Jadi dia itu harus ya punya strategi dan kreativitas untuk marketingin gitu. Jadi itu kan karena dia harus create the demand gitu. Nah, terus udah gitu atau follow the demand. Ya udah, yang ada ikutin karena marketnya sudah ada, ya udah. Ikutinlah situ. Apa namanya? Misalnya di situ 100.000 ya udah ikutin. Kita mengalah gitu. Plusnya apa? Plusnya adalah kita nggak capek untuk mikirin strategi apa gitu ya. Itu kan marketnya udah ada sebenarnya. Kita tinggal ngelayanin. Tapi kelemahannya adalah kita nggak punya positioning yang jelas. Kita gampang dilupakan gitu. Jadi kalau karena rata-rata sama dengan yang lain kurang lebih gitu ya. Makanya ya beda-beda tipis gitu. Makanya nggak sedikit lebih baik daripada sedikit lebih baik. Itu apa kata-kata itu? Sedikit lebih beda lebih baik. Sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Iya betul. Gitu. Jadi kalau misalnya dia masih bisnisnya nyoba-nyoba, aku saranin ya just follow the demand. Follow the demand. Karena nyoba-nyoba. Atau dia side job gitu. Misalnya ya udah saya sambil kuliah atau saya sambil kerja, terus udah gitu ya udah saya bikin nail salon kecil-kecilan. Artinya dia juga nggak full time kan. Mangkok nasinya nggak di situ. Tapi kalau ketika orang ini bener-bener gue serius banget nih. Mangkok nasi gue di sini, gue udah resign, ya udah nih ini harus go big or go home. Dan kamu create the demand. Lawan arusnya. Jadi ikan salmon. Yang penting pede. Iya, yang penting pede. Gitu. Kita ngomong pede itu dari segala hal ya. Skill, marketing, terus udah produk yang dipakai, iya, pelayanan itu harus PD-nya seimbang. Jadi jangan cuma PD di skill tapi nggak PD di marketing. Jangan cuma PD, dianya PD tapi pakai produknya juga nggak yang bikin PD gitu kan. Jadi nggak mendukung nih. Gitu. Jadi malah over PD kalau kayak begitu kan. Iya, jadi dari hulu ke hilir itu harus seragam gitu. Gitu. Oke. Nah, pernah nggak sih berdasarkan pengalaman kamu itu kamu menentukan sebuah harga yang endingnya kamu harus revisi karena mungkin ini rugi ternyata gitu loh. Pernah. Nah, kayak gimana misalnya? Contohnya aku bikin pedicure 80.000. Terus udah gitu aku pakai produk yang satu produk itu tuh 300.000 gitu ya. Nah, dan ternyata sedangkan dalam pedicure itu aku pakai kalau nggak salah 5 produk yang 300.000 which is 1,5 juta. Jadi bayangin 1,5 juta itu baru produknya doang, sedangkan aku jual servisnya cuma 80.000. Jadi kayak kok dihitung-hitung nombok ya gitu. Nombok ya? Kok itu nombok ya gitu. Karena produknya makin mahal, harganya aku nggak naik-naik. Karena sebenarnya itu produk tadinya 139.000 dulunya. Terus sampai akhirnya jadi 349 satu produk gitu. Tapi harga aku dari dulu sampai sekarang 80.000. 5 tahun nggak naik-naik. Nggak naik-naik. Segitu-segitu aja. Gitu. Nah itu tuh pernah tuh kayak gitu tuh. Nah terus udah gitu, ini loh maksudnya kan kemarin itu kamu sempat melakukan satu strategi yang sedikit ngelawan arus. Momen di saat waktu pandemi. Ya kebanyakan kan? Aku ngelawan arus. Ya memang kamu orangnya suka lawan arus ya. Seperti ikan salmon ya. Lawan arus terus. Lawan arus guys. Jadi pernah kamu bikin satu strategi yang waktu itu ya kita sama-sama discuss sebenarnya. Tapi kita perlu sharing sama Arum di sini mungkin ya. Supaya ini info yang oke juga.
Jadi waktu kemarin tuh pandemi, salon kita kan sempat drop. Iya banget Gitu kan. Mungkin ya teman-teman bukan Aeromex salon juga. drop ya. Salonnya Semua. tutup, disuruh tutup. Jadi Iya, ada disuruh omset. tutup, and then PPKM, and then waktu itu apa sih namanya? Yang Darurat ya, jadi harus Iya, tutup. PPKM darurat, tutup dan semuanya gitu loh. Dan di mana-mana pada saat semua tuh omsetnya turun. Nah, kamu malah naikin harga. Yes. Di saat orang-orang berpikir, ya gue segini aja sepi, mesti didiskon kali biar mancing orang. Tapi kamu malah naikin harga. Itu apa pertimbangan kamu gitu? Nah itu titik balik. Jadi tadinya pedicure aku cuma 80.000, terus aku naikin jadi 200.000 pada saat itu langsung. Dari 80.000 naikin jadi 200.000. 200.000. Yes. Di saat pandemi kemarin itu kan? Yes, Ya. pandemi. Itu apa yang bikin kamu tuh pede untuk naikin malah 200.000 di saat pandemi? Yang pertama adalah no choice. No choice. Udah nombok produk ya, sekarang harus nombok, bayangin masker, prokes, apa segala macam itu tuh. Jadi kayak kan pada saat itu ya kita sebenarnya kayak harus beli masker. Nah sebenarnya masker itu bukan jadi momok kalau di tempat kita, karena kita udah biasa pakai masker gitu anak-anak kita. Tapi kan masalah masker itu dulu 24.000 satu box isi 100. Iya. Sekarang jadi waktu itu 300.000, 500.000 satu box gitu. Yang mana itu akan bikin pembiaya untuk ya Yes. anak-anak makin naik kan? Makin itu. bengkak. Nah terus udah gitu alkohol. Kita sebenarnya nggak ada masalah dengan alkohol itu karena kita sudah biasa. Jadi prokes-prokes yang memang disarankan pemerintah itu sebenarnya kita sudah lakukan dari salon kita buka. Betul. Gitu. Yang permasalahan adalah harganya Beda. jadi berkali-kali Dulu lipat. berapa, sekarang jadi berapa gitu Iya, kan? gitu. Nah terus udah gitu jadi nggak bisa kita tetap pakai harga yang lama gitu. Udah nggak ada prokes itu yang naik aja aku udah nombok, apalagi dianya naik berkali-kali lipat mau nggak mau. Ya sampai sekarang aja harga masker itu tidak sama dengan waktu dulu loh. Betul. Ya dulu itu Betul. kita masker itu 24.000 tuh sudah yang paling bagus gitu. Sekarang yang dengan merek yang sama aja itu harganya masih tetap 10 kali lipat. 5 sampai 10 kali lipat gitu. Belum bisa dapetin harga seperti dulu gitu. Nah jadi waktu itu aku naikin harga, kenapa? Karena aku research. Jadi aku cek pada saat itu setelah PPKM darurat diganti. Jadi PPKM-nya udah PPKM yang biasa yang which is kita udah bisa terima 25 sampai 50% ya gitu. Jadi udah boleh buka, jadi udah tapi belum kembali. boleh full capacity ya. Iya, nah itu makin parah kan, karena yang tadinya kita bisa full anak-anak itu terimain job jadi nggak bisa gitu. Nah aku tuh research orang itu sepi itu karena apa? Karena takut, karena nggak punya duit, karena nggak punya duit. Nah sebenarnya basically dengan gampang banget kelihatan di depan mata. Mereka tuh belanja online kan jadi impulsif banget ya selama PPKM itu. Betul. Berarti artinya mereka tuh bukan karena mereka nggak datang ke salon kita bukan karena nggak punya duit. Rupanya mereka bisa belanja. Belanjanya impulsif. Belanja online soalnya makin pada meningkat, meningkat kan? banget benar. Iya kan, terus kayak kita lihat Netflix dan segala macam, mereka tuh kayak langsung naik banget sahamnya apa segala macam. Artinya mereka punya duit untuk di spending. Cuma masalahnya mereka takut nih ke tempat kita. Hygiene nggak tempatnya? Betul. Iya kan. Jadi pada saat itu langkah yang aku lakukan setelah aku hitung-hitung, aku harus naikin harga karena harga modalnya itu udah tinggi banget gitu. Lalu dinaikin harga, lalu aku posting prokes kita jalankan seperti ini loh. Kita tonjolin prokes kita bersihin salon kita tuh bagaimana. Yang tadinya itu sebenarnya sudah biasa kita lakukan, tapi kali ini kita expose gitu. Iya. Supaya mereka tuh lebih tahu, kalau salonnya kita itu kayak begini toh cara bersih. Dan langsung rame. Iya kan jadi waktu itu tetap rame itu waktu itu kita naikin full slot terus gitu kan. Yes, gitu. Dari 80.000 naikin ke 200.000 full slot malah. Full slot tetap. Iya, terpercaya. Iya. Gitu. Karena ya mereka juga tahu ya biaya masker juga dulu ibaratnya 24.000 dapat 100, sekarang 5.000 satu biji atau 10.000 satu biji pada saat itu kan mahal ya. Betul. Gitu. Kali berapa staff dan kali tiap hari harus ganti gitu kan, bahkan dulu disarankan 6 jam sekali harus ganti gitu. Jadi dari situ ya mereka appreciate hal itu gitu. Jadi dari situ aku research juga bahwa ya mereka tuh datang ke salon nail art itu bukan karena harganya murah, tapi karena ya mereka butuh salon yang terpercaya, yang dimana di situ nggak nularin virus dan segala macam, tempatnya bersih dan segala macam. Rupanya mereka udah kita naikin 200.000, dia tetap kasih uang tip.
Iya. Gitu. Jadi bukannya ibaratnya bukannya customer di luaran itu nggak ada duit atau nggak mampu bayar nilai 200.000 itu gitu ya, yang kita naikin itu, tapi bagaimana kita bisa meyakinkan customer bahwa harga yang kita setel itu, ibaratnya harga yang kita charge ke customer itu worth it untuk dibayar sama customer itu. Betul. Gitu. Jadi pada saat dinaikin ke 200.000 juga tetap rame. Betul. Gitu loh. Dan pada saat itu juga memang kita edukasi juga kan ke customer bahwa ibaratnya yang tadinya kita bisa terima let's say 10 orang, ini pada saat yang bersamaan kita cuma bisa terima misalnya 3-4 orang gitu kan. Betul. Jadi ya otomatis ya kita akan naikin harganya gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tetap dengan harga yang lama, yang ada cuma nunggu kapan bangkrut. Iya, betul. Karena sama aja kayak kita jadi buka yayasan ya. Yayasan sosial ya. Untuk strategi pricing tadi itu aku bener-bener lakukan strategi yang sama itu di salon aku yang baru. Ya karena kalau salon yang lama kita masih pakai metode yang lama ya dulu. Ya jadi maksudnya strategi yang tadi kamu pakai itu nggak cuma kamu coba satu kali. Tapi kan udah pernah kamu coba lagi ke salon yang baru. Ya, dengan kita menentukan harga jualnya duluan, itu malah lebih nyaman di kita karena kita udah pede banget gitu. Iya. Gitu. Jadi kayak udah ada budget untuk promosinya berapa. Terus udah gitu kalau mau promosi maksimal berapa. Jadi udah ada budgetingnya gitu. Kalau kita udah nentuin di harga jualnya dulu. Oke, jadi buat teman-teman Aeromates ya yang misalnya masih bingung-bingung nih tadi pengen misalnya aku pengen buka salon baru, aku bingung mau nentuin harganya di berapa. Ya dari Cicinah kasih saran itu lebih baik kalian tentukan dulu harga yang kamu pede itu di berapa. Ibaratnya kamu mau main di segmentasi yang harganya berapa, baru kamu runut kalau harganya sekian, kamu lebih baik pakai produk yang mana supaya kamu nggak rugi. Jangan lupa pakai produknya dari Kumi ya. Dari Kumi. Iya. Oh ya, dari sponsor Kumi ya. Sponsor dari Kumi ya. Pesan-pesan sponsor ya. Karena jujur waktu kemarin juga waktu saat drop omset itu turun di salon-salon. Kumi yang menyelamatkan loh. Kumi yang menyelamatkan gitu. Buat teman-teman Aeromates yang nggak tahu nih, Kumi yang menyelamatkan omset salon kita ya waktu itu ya. Gitu karena di saat orang mungkin demand-nya nggak terlalu butuh-butuh banget bikin nail art ya waktu itu ya. Iya, jadi pedicure ini salah satu solusi ya. Karena ternyata orang Indo tuh banyak banget yang kakinya kasar, pecah-pecah. Ya pokoknya permasalahan kaki tuh banyak banget dan itu cewek cowok open new market lah gitu. Jadi dan bukan cuman salon kita doang, salon banyak customer kita yang maksudnya kan kita juga nail supplier ya. Jadi banyak salon-salon mereka juga orang lain gitu yang terbantu sama si produk ini. Produk sponsor kita, Kumi. Oke, tetap jadi ya jualan. Tetap jualan, ya memang selalu jualan. Nah, buat Aeromates ya jangan sampai keliru ya kan. Coba ikutin saran dari Cicinah ya kan yang mau mulai bisnis salon ya kan tapi masih suka keliru nentuin harga salon. Nah, tentuin dulu kamu PD-nya di harga berapa, mainnya di segmentasi yang mana. Setelah itu kamu runut untuk pakai produknya yang mana. Betul. Ya kan? Supaya nggak boncos. Betul. Gitu. Jadi maksudnya coba dibalik gitu ya benar-benar ya. Iya, dibalik. Karena kalau ketika dibalik itu kita akan ngerasain point of view-nya jadi berbeda gitu. Jadi kayak misalnya lu worth it nggak bayar sekian gitu. Jadi kadang-kadang gini, kita sebagai pengusaha itu suka kayak misalnya mikirnya oke, gue untung sekian, gue harus gini baru untung gitu. Mikirnya point of view kita gitu. Tapi ketika kita menentukan harganya itu duluan, kita tuh berada di point of view si customer-nya. Customer-nya mau bayar nggak? Gitu. Masalahnya adalah sebuah bisnis itu kalau misalnya oke, lu nentuin harga, produknya bagus dan segala macam gitu, skillnya udah oke semua, segala macam, semua idealisme kita sebagai seorang pengusaha ataupun salon owner udah oke semua. Nah masalahnya kalau nggak ada customer yang mau bayar ya bisnis kita bangkrut. Sama juga bohong. Iya sama aja bohong gitu. Jadi sia-sia kan gitu. Jadi ya gitu sih kalau dari aku itu strategi paling gampang sih itu. Yang nggak pusing-pusing, orang nggak harus pintar-pintar ngitung ya gitu kalau misalnya kayak gitu. Oke. Terus udah gitu, nah ini kita minum lagi karena kita udah hampir di akhir acara. Ya kan? Banana coffee. Iya, banana coffee-nya keburu dingin kalau ngantar. Enak. Oke, buat teman-teman Aeromates ya,
Sekian buat acara ngebar hari ini ya kan, ngejus bareng Abang. Mungkin kalau ada mau topik-topik berikutnya ya. Mau topik-topik berikutnya ya nanti boleh komen ya kan, atau kasih tahu ke timnya Erum ya kan, supaya nanti ada kira-kira aku pengen dibahas masalah ini gitu kan. Nah, kita akan nanti coba sajikan di episode berikutnya. Dan jangan lupa subscribe. Jangan lupa ya kan, klik lonceng di atas ya kan. Klik lonceng di atas supaya nggak ketinggalan episode-episode dari Erum ya. Oke. Thank you waktunya Gina ya. Kita ketemu lagi mungkin lain kesempatan. Oke. Bye-bye. Jumpa lagi di Ngebar, ngejus bareng Abang. Dah.